Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya dari kelas SI 20B1. Untuk kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS saya dari matkul integrasi aplikasi korporasi yang diampu oleh Bapak Sopini. Oke, langsung saja kita ke UAS-nya. Untuk UAS-nya ini adalah project sistem kampus yang kita kerjakan selama 1 semester. Di sistem kampus ini terdapat beberapa sistem yang menunjang kebutuhan sistem kampus tersebut. Yang pertama adalah seperti sistem penerimaan mahasiswa baru. Di SPMB ini kita bisa melakukan pembayaran kan, kemudian registrasi juga bisa. Kemudian untuk sistem pembayarannya ini terintegrasi dengan Mitrans. Kemudian untuk ada sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem akademik. Kemudian sistem PMB juga ini juga terintegrasi sistem akademik. Kemudian sistem akademik ini juga terintegrasi dengan NeoFeeder. Begitu juga sebaliknya, NeoFeeder juga akan terintegrasi dengan sistem akademik seperti itu. Jadi akan mempermudah akses datanya seperti itu. Jadi untuk mengirim datanya itu, mencocokkan datanya itu lebih mudah. Oke, untuk presentasinya itu seperti ini, yaitu workflow yang pertama sesuai soalnya, yaitu untuk yang soal pertama itu adalah menjelaskan tentang workflow dari aplikasi yang dibuat seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ini adalah SPMB. SPMB ini adalah sistem penerimaan mahasiswa baru. Untuk SPMB ini terdapat 2 role, yaitu role sebagai admin, kemudian ada role sebagai pendaftar. Untuk lebih jelasnya akan saya presentasikan satu-satu. Untuk role admin ini workflow-nya ini kita login sebagai admin. Kemudian admin ini mempunyai akses untuk mengedit periode seleksi. Kemudian ada user, role, dan permission. Ini terkandung di authentication. Untuk fungsinya ini, user ini untuk menambah mahasiswa baru, data mahasiswa baru. Kemudian ada roles. Roles ini adalah untuk dicantumkan ke user supaya user ini dapat mendapatkan role seperti itu. Kemudian ada permission. Permission ini ditujukan untuk role juga, jadi ada permissionnya gitu, role-nya seperti itu. Dan lanjut ke admin ini dapat membaca, menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Oke, seperti itu. Jadi ini bisa root juga. Kemudian setelah selesai itu bisa disimpan. Apabila admin sudah selesai, maka dalam mengelola data maka bisa disimpan dan data akan terekam di list data dan tersimpan di database. Kemudian proses selesai seperti itu. Oke, lanjut ke SPMB. SPMB yang kedua ini adalah role pendaftar. Di dalam role pendaftar ini kita mendapatkan untuk sebelumnya, untuk masuk ke SPMB role pendaftar kita harus bukan login sih, tapi lebih ke pendaftaran dulu, pendaftaran memakai email. Setelah mendaftar, kemudian kita harus verifikasi email dulu, baru kita dapat mendapatkan akun SPMB seperti itu, yang otomatis akan mendapatkan ya bukan otomatis, tapi akan mendapatkan role pendaftar seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas untuk workflow-nya. Yang pertama adalah login sebagai user. Kemudian user memiliki akses untuk formulir pendaftaran dan pembayaran.
Untuk formulir pendaftaran, untuk form pendaftaran ini yang dibuat berupa single page. Jadi jika form pertama ini dibuka pertama kali, maka form ini dalam mode tambah seperti itu. Dan setelah disimpan, form akan menjadi mode ubah. Jadi untuk mahasiswa baru itu harus mengisi formulir dulu. Habis mengisi formulir, setelah benar gitu baru kita simpan, baru disimpan, kemudian prosesnya selesai. Dan kemudian apabila di logout akunnya, kemudian login kembali, kemudian ingin mengubah formulir atau mengubah data di formulir itu, maka akan masuk ke mode ubah data. Jadi kita akan mengubah data seperti akan mengubah data yang datanya itu sudah ada yang dulu diisi itu, kemudian diganti saja seperti itu. Kemudian setelah selesai disimpan, kemudian selesai seperti itu. Untuk akses kedua ini adalah pembayaran. Untuk pembayaran ini, workflow-nya ini setelah kita mengklik pembayaran, terdapat tampil data pembayaran yang harus dibayar. Kemudian kita disuruh buat e-billing. Kemudian ada pembayaran. Pembayaran ini menggunakan pihak bantuan ketiga, yaitu aplikasi pihak ketiga, yaitu adalah Mitrans. Kemudian apabila sudah selesai, maka ada notifikasi dari Mitrans seperti itu. Oke, lanjut. Untuk Simpack ini adalah sistem kepegawaian, yang dimana sistem kepegawaian ini hanya memiliki satu role saja, yaitu role admin. Untuk workflow-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah login admin. Setelah login admin, admin memiliki 3 hak akses, yaitu untuk mengakses form jabatan, pegawai, dan riwayat jabatan. Seperti itu. Untuk kemudian bisa diganti atau di-root. Jadi ini bisa di-root juga. Dan admin ini dapat membaca, menambah, mengubah, dan menghapus data. Seperti itu. Apabila sudah selesai, maka bisa disimpan, kemudian data tersebut akan terekam di list data, kemudian dan akan tersimpan juga di database di MySQL seperti itu, dan kemudian selesai. Oke, untuk yang selanjutnya adalah Mitrans. Mitrans ini simpelnya ini yang pertama adalah inisiasi pembayaran, kemudian ada pembayaran. Setelah pembayaran ini ada verifikasi pembayaran, dan selanjutnya ini adalah konfirmasi pembayaran, seperti pembayaran seperti akan mendapatkan notifikasi yang berisi detail pembayaran seperti jumlah, ID transaksi, dan status pembayaran yang berupa mungkin settlement atau ya masih, kalau masih di kondisi pembayaran mungkin adalah pending seperti itu. Kemudian penyelesaian transaksi. Setelah menerima notifikasi pembayaran yang berhasil, SPMP akan atau SKU akan mendapatkan uh, seperti feedback dari Mitrans yang berupa notifikasi seperti itu. Kemudian Mitrans juga akan menyediakan laporan dan rekapan transaksi untuk mempermudah rekonsiliasi dan pelaporan keuangan. Kemudian untuk Neofeeder ini hanya untuk sinkronasi saja. Untuk sinkronasi, yang pertama ini adalah harus verifikasi token dulu. Kemudian ada sinkronasi jenjang pendidikan, kemudian ada sinkronasi satuan pendidikan, kemudian ada sinkronasi kurikulum, ada sinkronasi mata kuliah kurikulum, kemudian ada program studi seperti itu. Oke, lanjut ke teknik integrasi. Untuk teknik integrasi ini
adalah untuk menjelaskan tentang aplikasi apa saja yang terintegrasi satu sama lain, seperti itu. Lebih simpelnya sih seperti itu. Oke, langsung saja untuk yang pertama ini adalah integrasi antara SPMB, CKU, dan Mitrans yang menggunakan metode web service seperti itu. Untuk yang pertama ini adalah seperti alur integrasinya ya, untuk menggambarkan integrasi dari SPMP, CKU, dan Mitrans seperti itu. Untuk pembayaran ya, untuk SPMP ini khususnya untuk pembayaran ini terintegrasi ke CKU, kemudian pembayaran ini juga terintegrasi ke Mitrans. Jadi Mitrans ini akan mengirim seperti respon gitu, kemudian ke CKU, kemudian dari CKU ke SPMP. Untuk jelasnya ini untuk yang pertama CKU ini akan meminta data user, yaitu dari form pendaftar. Dari form pendaftar ini CKU akan meminta user dari SPMP melalui ID pendaftar yang diambil itu, ID pendaftar mahasiswa maksud saya, yang digunakan untuk pembuatan e-billing, seperti itu. Jadi e-billing ini untuk mendapatkan biaya dari e-billing ini kita harus mempunyai ID pendaftar dulu. ID pendaftar ini akan tersinkronasi ke MySQL. Apabila sudah masuk ke MySQL dan datanya cocok, maka akan tampil biaya, billing, COA, dan transaksi. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk mendapatkan biaya memerlukan data dari formulir pendaftaran yang berdasarkan ID prodi, seperti itu. Karena di biaya ini terdapat pengelompokan biaya berdasarkan prodinya masing-masing, seperti itu. Jadi untuk D3 itu ada lagi, untuk satu itu ada beda juga. Setelah semua datanya itu sinkron, maka akan terbuat atau tercreate suatu e-billing ya, kemudian ya akan ada e-billing. Kemudian untuk melakukan pembayaran, maka e-billing dapat dibuat berdasarkan data yang dibuat berdasarkan data di CKU. Biaya terdapat di formulir pendaftaran, seperti itu. Kemudian ketika sudah ada aksi, kemudian kan sudah e-billing sudah ada, kemudian kita chat e-billing, kemudian akan membuat data, dan data itu akan terekam di tabel billing, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah ketika sudah ada aksi di e-billing, aksi pembayaran gitu, maka pembayaran akan menggunakan Mitrans atau aplikasi pihak ketiga yang dihubungkan dengan web service, seperti itu. Kemudian untuk pembayarannya ini menggunakan Mitrans dengan menetapkan web service. Kemudian Mitrans akan menerima beberapa request sesuai dokumentasi Mitrans dan meng-create data, seperti itu. Jadi untuk Mitrans ini akan menerima request sesuai dari yang diminta Mitrans. Jadi kita itu seperti menyesuaikan dengan database-nya Mitrans, kemudian agar Mitrans-nya itu juga mudah mencocokkan data kita, seperti itu. Setelah datanya cocok, kemudian kemudian akan diproses, kemudian Mitrans itu akan merespon yang akan mengembalikan respon berupa virtual account yang berisi sesuai dengan
yang biaya yang dikenakan seperti itu. Misalnya untuk pembayaran ini di 200.000 ya, nanti untuk notifikasinya nanti berisi untuk membayar sebesar 200.000 seperti itu. Setelah pembayaran Mitrans, oh ya, kemudian setelah selesai pembayaran, maka Mitrans akan mengirimkan respon ke CKU, kemudian ke CKU ini mengirimkan respon ke CKU, kemudian dari CKU ini akan menampilkan data atau mengirim respon tersebut yang dari Mitrans tadi ke dalam pembayaran untuk ditampilkan sebagai notifikasi seperti itu. Oke, oh ya, untuk CKU ini terdiri dari Node.js dan terbuat dari Express.js yang teralokasikan atau diambil oleh Node.js seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah Simpek, Siakat, dan Neofeeder. Untuk Simpek dan Siakat ini kalau nggak salah ini adalah sinkronasi database. Kemudian Siakat dan Neofeeder ini web service seperti itu. Oke, langsung saja ke ini. Untuk yang pertama adalah Simpek ini akan terintegrasi langsung dengan user admin Simpek terintegrasi langsung dengan Siakat, kemudian menggunakan user seperti ini. Seperti ini, menggunakan user, kemudian dari user ini kita akan digunakan untuk mengisi data yang ada di tabel-tabel Siakat ini, seperti untuk mengisi angkatan, jenjang pendidikan, prodi, kurikulum, matkul, satuan pendidikan seperti itu. Untuk Siakat ini sama seperti CKU juga menggunakan Express dan Node.js. Kemudian untuk selanjutnya untuk Simpek ini tadi sudah ya, mempunyai jabatan pegawai dan riwayat jabatan. Kemudian untuk Siakat ini akan melakukan sinkronasi. Oh, ini kebalik ini. Oh ya, ini bisa bolak-balik kayaknya. Ya, seperti ini. Maka Siakat ini akan melakukan sinkronasi dari Neofeeder, di mana isi tabel Siakat akan diupdate. Jadi untuk seperti angkatan, jenjang pendidikan, prodi, kurikulum, matkul, satuan pendidikan ini akan terupdate oleh Neofeeder. Kemudian di mana angkatan dan jenjang pendidikan ini mengacu pada user SPMB atau mahasiswa baru yang mendaftar ke Dikti. Di sini kayaknya di pendaftaran, ini ya, di pendaftaran ya di sini ya pokoknya ya, di SPMB. Kemudian melalui sistem Siakat yang mendaftar ke Dikti melalui sistem Siakat dengan Siakat dan sistem Siakat akan mensinkronkan datanya dengan Simpek, kemudian dengan melalui metode sinkronasi langsung database seperti itu. Oke, jadi intinya untuk Simpek ini datanya akan langsung tersinkronasi dengan database dari Siakat ini. Kemudian untuk Neofeeder ini juga akan mensinkronasi
juga ke Siakat. Begitupun juga dengan Siakat akan terintegrasi dengan NeoFeeder menggunakan web service seperti itu. Untuk sebagai penutupnya, saya akan mencoba untuk simulasikan tentang pembayaran yang tadi. Untuk pembayaran ini dikhususkan untuk role pendaftar ya. Kita login dulu sebagai pendaftar. Oke, untuk pendaftaran seperti ini. Untuk pembayarannya seperti ini. Oh ya, sebentar. Sebentar dulu. Di payment. Untuk pembayarannya ini di saya bentar. Oh, kan di sini berarti. Di billingnya. Ya, oke, ini kita siapkan dulu untuk virtual seperti pengujiannya ini. Siapkan dulu untuk Praxis. Ya, seperti ini. Oke, untuk pembayarannya kita buat billing. Pertama-tama kita buat billing dulu. Ya, apabila prosesnya sudah ada, maka akan ya untuk pendaftaran tadi akan terdapat seperti nama biaya nominal, kemudian ada ID billingnya setelah tadi di pencet e-billing, kemudian statusnya belum dibayar, maka akan kita proses bayar dulu. Kita klik, maka akan muncul notifikasi dari Mitrans dan kita pilih transfer bank BNI. Kita tunggu dulu, kita reload kalau gagal. Ya, kita copy, kemudian kita masukkan virtual akun tadi ke sini, inquiry. Oke, sudah benar. Oke, kita pay, kita bayar, kemudian payment successful, kemudian kita tunggu dulu. Ya, payment successful seperti itu. Oke, kita kembali lagi, kita refresh. Ya, pembayaran sudah settlement atau sudah berhasil. Oke, sekian mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.